Bab 89. Pria itu memiliki latar belakang yang besar. Ya, Colden dan aku adalah saudara tiri. Davin Ye menjelaskan dengan lembut, masalah ini agak rumit, tapi Colden dibesarkan di luar dan baru kembali ke keluarga Ye dalam beberapa tahun terakhir, jadi cara dia bergaul dengan kami agak aneh, ditambah kakinya terluka, dia mudah tersinggung dan tersulut emosi. Dalam kisaran normal, Colden telah banyak menderita di luar, kakek berharap bisa menebusnya, jadi dia memberikan posisi CEO perusahaan kepada Colden. Tentu saja, dia sendiri memiliki kemampuan, meski kakek tidak memberi posisi ini padanya pun, suatu hari nanti dia bisa mengandalkan kemampuannya untuk sampai di posisi ini. Claire Sen. Aku tidak menyangka masalah ini begitu rumit. Tapi, Colden Ye tumbuh di luar sejak dia masih kecil. Dan bersaudara tiri dengan Davin Ye. Mungkinkah? Anak haram. Ketika berpikir bahwa ibu Colden Ye mungkin adalah orang ketiga, Claire Sen merasakan perasaan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Mungkin karena dia merasa ditigakan, jadi. Memikirkan hal ini, Claire Sen mengerucutkan bibirnya, dia teringat tatapan Colden Ye, apakah dia mudah tersinggung karena hal ini. Aku memberitahu kamu tentang ini, yang penting kamu tahu, jangan menyebutkannya di depan Colden, dia bisa marah. Davin Ye tersenyum pada Claire Sen, bisakah kamu mengerti? Claire Sen meliriknya, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Setelah sampai di persimpangan jalan dekat rumah keluarga Ye, Davin Ye menghentikan mobilnya. Terima kasih kak, aku pergi sekarang. Sebelum Claire Sen pergi, Davin Ye menghentikannya, lalu menyerahkan sebuah tas padanya. Ini bolu yang dibeli sekretarisku, tapi kakak tidak suka yang manis-manis, jadi kasih ke kamu saja. Bolu. Claire Sen tertegun, dia juga tidak suka makan ini, sangat berminyak sampai dia bisa memuntahkannya dalam satu gigitan. Kakak, tidakkah perlu deh? Ambillah. Bukankah kalian para wanita suka memakannya? Davin Ye menyisipkan bolu ke tangannya, apa boleh buat, Claire Sen hanya bisa mengambilnya dan turun dari mobil. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Davin Ye, Claire Sen berdiri di persimpangan untuk beberapa saat sebelum berjalan masuk, masih membawa bolu di tangannya. Sedikit menyulitkan, apa yang harus dia lakukan dengan bolu ini? Tidak enak jika langsung membuang pemberian orang lain, tapi kalau dimakan, dia juga tidak bisa memakannya. Oh, panggil Selihan, dia paling suka yang manis-manis. Memikirkan hal ini, Claire Sen mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Selihan, sebuah kendaraan yang dikenalnya melewatinya, dan mobil itu melambat. Claire Sen tanpa sadar melirik ke samping, dan menatap mata dingin Colden Ye, dan semua gerakan berhenti di tempatnya. Colden Ye. Apakah dia sudah kembali juga? Hanya sekitar 1 menit sejak aku turun dari mobil barusan, kalau begitu apakah dia melihat semuanya? Memikirkan hal ini, darah di wajah Claire Sen memudar seketika. Namun, Colden Ye hanya meliriknya dengan dingin, dan kemudian menarik pandangannya, mobil itu melaju pergi. Pada saat yang sama, ponsel Claire Sen juga terhubung ke ponsel Selihan. Halo, Claire, halo, bicaralah. Panggilan dari Selihan terus datang dari ujung telepon yang lain, kesadaran Claire Sen kembali dan menempelkan telepon ke telinganya. Sally. Claire, apa yang baru saja kamu lakukan? Mengapa kamu tidak merespon untuk waktu yang lama? Mendengar perkataannya, Claire Sen tersenyum lagi dan menjelaskan dengan lembut, aku sedang berjalan di jalan, jadi aku menghindari mobil tadi. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Ada urusan apa mencariku? Claire Sen melirik bolu di tangannya, bukankah kamu suka makan bolu? Kebetulan aku ada satu, apa kamu mau? Selihan langsung setuju, oke, di mana kamu? Aku akan segera mendatangimu. Jadi Claire Sen menyebutkan satu tempat dan menutup telepon,
barulah dia berjalan ke kafe terdekat. Tidak lama setelah dia duduk, Sally Han datang. Ketika dia melihat bolu itu, mata Sally Han hampir berbinar. "Claire tersayang, kamu benar-benar sahabat terbaikku, kamu bahkan bisa mendapatkan bolu Happy Awakening Home." Happy Awakening Home. Claire Sen memiringkan kepalanya, apakah bolu ini sangat terkenal? Tentu saja. Sally Han tidak sabar untuk mengambil sendok dan menyesap krimnya. Ini adalah toko terkenal di kota utara. Pemiliknya sangat aneh, dia hanya membuat 10 bolu setiap harinya, kalau sudah habis tidak membuat lagi, aku sering mengantri tapi tidak dapat. Tidak disangka kamu bisa mendapatkannya, kamu luar biasa. Apakah begitu sulit untuk mendapatkannya? Bagaimana sekretaris Davin Ye bisa membelinya? Tapi bukan ini yang harus dia pertimbangkan. Ngomong-ngomong, bagaimana masalah yang kamu bantu aku periksakan? Apakah ada berita? Claire Sen bertanya dengan santai. Mendengar perkataannya, Sally Han menatapnya, sudut mulutnya masih tertutup krim. "Aku tahu kamu tidak begitu baik, mengapa kamu tiba-tiba membelikanku bolu hari ini? Rupanya karena ada yang ingin kamu tanyakan padaku." Claire Sen memelototinya tanpa daya, "Benar, aku harus mengandalkanmu untuk hal-hal penting, jadi aku harus lebih rajin." "Dasar kamu ini, tahu cara memerasku, tapi karena bolu ini, akan kuberitahu kabar baik." Pada titik ini, ekspresi Sally Han tiba-tiba menjadi serius, dia meletakkan pisau dan garpu di tangannya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. "Kami sekarang telah membantumu menemukan tempat pembuatan kancing dan benda-benda yang mereka gunakan. Sekarang kakakku sudah mencoba menghubungi perancangnya. Tetapi mendengar bahwa perancang itu memiliki kekhasan, semua barang dijual olehnya, dan hanya dijual kepada kenalan, atau orang yang ditakdirkan. Aku ingat aku pernah memberitahumu kancing yang digunakan dalam setelan ini, hanya ada 2 setelan untuk jas ini, bukan? Salah satunya dijual cukup sensasional karena desain ini, karena perancangnya terkenal, dan banyak orang tidak dapat mendapatkannya meski ingin membeli dengan harga tinggi, jadi dia langsung mengirim jas dengan kancing ini ke badan amal, dan badan amal itu menyerahkan ke agen lelang, lalu menawar dengan harga $1 juta AS. Tentu saja, orang yang membelinya adalah pengusaha asing terkenal yang sudah memiliki istri dan anak, dan kami telah menyelidikinya, dia belum pernah ke Tiongkok, jadi orang ini dapat dikecualikan." Setelah mendengar ini, Claire Sen tidak bisa menahan nafas, dia sedikit terkejut. Kancing itu, tidak disangka memiliki latar belakang yang begitu besar. $1 juta AS, berapa harganya? Yang satunya masih kita selidiki, selama kita menghubungi desainernya, kita akan segera tahu di mana yang ini dijual, tapi yang pasti. Claire, kamu akan terbang ke cabang dan menjadi Phoenix. Setelah mendengar kalimat terakhir, wajah Claire Sen sedikit tidak enak dilihat. Terbang ke cabang untuk menjadi Phoenix. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya, dan lagi, latar belakang pihak sana terlalu besar, Claire Sen semakin khawatir. Dia lebih suka menjadi orang biasa. Melihat dia menurunkan matanya, suasana hatinya tampak turun tiba-tiba. Sally Han berpikir bahwa kata-katanya menyakitinya, dia menjelaskan dengan panik, "Claire, jangan salah paham, aku bukannya bermaksud meremehkanmu dengan berkata begitu, aku hanya menyelamatimu karena kamu beruntung bertemu dengan pria yang hebat saja." Bersambung.